Oh iya nih. Selamat pagi, Romo Ari. Luar biasa ini, senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik semuanya. Halo Romo, halo Romo Ari. Romo Ari. Oke ya, hi kids, who are you? Kids or Oke, luar biasa. Terima kasih teman-teman, adik-adik yang terkasih, semuanya dalam sukacita. Dan hari ini Romo juga penuh dengan sukacita karena berkumpul, bisa bertemu lagi dengan adik-adik semuanya. Nah, adik-adik, hari ini siapa yang sudah tersenyum? Siapa yang sudah tersenyum? Angkat tangan. Ya. Oke, saya juga. Siapa yang hari ini sudah berdoa untuk orang lain? Ayo, siapa yang sudah berdoa untuk orang lain? Oke, ada banyak nih yang raise hand. Hari ini siapa yang sudah berterima kasih pada orang tua? Ayo, siapa yang sudah berterima kasih? Saya sudah. Saya. Kok EN mungkin belum berterima kasih kepada bapak ibunya kali ya. Jangan ditiru. Kasihan. Kita semua belajar untuk bersyukur. Hari ini belajar untuk dekat dengan Tuhan. Kita semua adalah murid-murid Tuhan, betul? Angkat jempolnya yang merasa sebagai anak-anak Tuhan. Kita semua adalah kids for God. Oke? Jadi hari ini kita semua terberkati. Adik-adik yang sudah tersenyum, yang sudah bersukacita, adik-adik yang sudah berdoa untuk orang lain, semuanya anak Tuhan. Oke? Maka hari ini Romo akan share screen ya. Akan share screen. Semoga bisa dilihat. Sudah kelihatan belum? Sudah Romo. Judulnya apa coba? Karena Tuhan sayang padaku. Tuhan sayang padaku. Karena Tuhan sayang padaku. Besok kita akan merayakan Hari Raya Pentakosta. Hari Raya Pentakosta. Gereja, kita semua akan merayakan hari turunnya Roh Kudus atas para rasul. Juga kepada kita, kepada adik-adik, apalagi adik-adik tadi sudah tersenyum, sudah bersukacita, enggak marah-marah. Itu semua Tuhan hadir berkati kita. Dan hari ini kita akan dengarkan sabda Tuhan ya. Kita akan dengarkan sabda Tuhan dari Kisah Para Rasul bab 2. Bab 2. Kira-kira ini cerita tentang apa ya? Tentang. Ya, ini dia. Mereka penuh dengan Roh Kudus dan mulia berbicara. Betul. Romo akan bacakan untuk adik-adik. Adik-adik dengarkan dengan baik-baik. Nanti kalau Romo tanya bisa raise hand, oke? Oke. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berbicara, berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan.
Waktu itu di Yerusalem berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah semua yang berbicara itu adalah orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri-sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Nah, adik-adik, tadi kita barusan dengerin ya kisah para rasul. Para rasul berkumpul ini, seperti adik-adik Kids for God ini ya, berkumpul di ruangan, lalu ternyata turunlah Roh Kudus atas mereka dalam rupa lidah-lidah api. Siapa yang pernah lihat lidah-lidah api? Lidah-lidah api itu seperti ini nih, kurang lebih seperti nyala api ini loh. Adik-adik pernah menyalakan lilin kan? Siapa nih? Enli mau jawab? Enli mau jawab? Enli? Apa? Enli sudah tahu lidah-lidah api itu seperti apa? Seperti api yang dinyalakan saat kita menyalakan korek api atau lilin. Waduh, pinter banget. Betul. Nanti minta hadiah sama papa. Aduh. Oke ya. Jadi lidah-lidah api itu seperti nyala api itu loh. Yang dinyalakan ketika kita nyalain lilin. Ya. Nyalain lilin maka ada apinya. Nah seperti itu. Nah di gambar ini seperti ini. Gambarnya kurang lebih ini. Ada nyala-nyala api, lalu di bawahnya ini ada gambar orang. Gambar orang di bawah ini adalah para murid. Ada Bunda Maria dan ada para murid yang lain, para rasul. Para rasulnya di sini ada berapa nih? Ada 12 ini ya. Berarti Matias sudah datang, sudah bergabung. Nah, adik-adik, ketika mereka, para rasul berkumpul, Roh Tuhan turun atas diri mereka, dan mereka tadi tahu nggak mujizat yang terjadi? Mujizat Pentakosta apa yang terjadi? Angkat tangan. Ayo. Aku. Oke, siapa nih? Yupen. Karena Pentakosta itu buat untuk perayaan untuk para murid. Oke, perayaan para murid. Oke. Lanjut, siapa nih? Ada yang mau nyoba lagi? Kristabel. Halo Kristabel. Mujizat Pentakosta tadi apa coba? Ayo. Ya, Roh Kudus turun atas para rasul juga. Iya, Terus turun atas rasul. Roh Kudus turun atas para rasul. Lalu para rasulnya bisa apa? Berbuat apa? Dengan Kata-kata dengan bahasa lain. bahasa. Para rasulnya Bisa ngomong pakai bahasa macam-macam. apa tadi? Pakai bahasa matematik. Berbicara, orang-orang yang mendengar itu bisa mendengar para rasul dengan menggunakan bahasa daerah mereka. Ya kan? Dari macam-macam penjuru tadi. Mungkin waktu itu kalau ada orang dari Palembang gitu ya,
Mungkin juga orang dari Palembang akan mendengarkan para rasul itu berbicara dalam bahasa Palembang. Ya, gitu ya. Jadi mujizat Pentakosta yang terjadi pada waktu itu adalah Roh Tuhan memungkinkan para rasul berbicara dalam bahasa masing-masing, bahasa daerah. Oke. Lalu, teman-teman, para rasul itu menerima Roh Kudus, Pentakosta. Itu adalah bentuk dari janji Tuhan yang diberikan kepada para muridnya. Tuhan Yesus sebelum dia pergi, sebelum dia naik ke surga, Tuhan Yesus berjanji untuk para muridnya. Apa janjinya? Masih ingat ya, di sebelah kiri ini. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapakah penolong itu? Ayo, siapa yang mau jawab? Siapakah penolong itu? Ayo, siapa nih Reshan? Roh Kudus. Roh Kudus. Ngomong, Enlia. Nah, siapa coba? Romo mau dengar suara dari Anthony. Anthony, siapa? Roh Kudus. Wah, pinter. Penolong itu adalah Roh Kudus. Dan hari ini, Sabtu Minggu ini, kita merayakan hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Maka ini adalah perayaan Tuhan yang menepati janji. Tuhan itu tidak ingkar janji. Tuhan menepati janjinya yang akan menyertai para muridnya. Dan besok atau hari ini, Misa sore, kita semua akan terima Roh Kudus, merayakan perayaan Pentakosta. Tuhan yang mencurahkan Roh Kudus untuk para muridnya dan juga untuk kita. Ingat ya, maka Tuhan adalah Tuhan yang tidak ingkar janji. Tuhan yang mengasihi para muridnya. Termasuk juga kita. Tuhan mengasihi kita para muridnya. It's for God. Lanjut. Nah, di bawah ini ada karunia roh atau buah-buah roh. Ada berapa buah roh? Ada 9. Ada sembilan. Siapa nih? Amela ya? Amel ya? Iya, ada 9 buah roh. Apa saja itu? Kita akan lihat. Roh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Oke, betul Yuven. Jadi buah-buah roh ada 9, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan seterusnya. Maka tadi Romo bilang, hari ini siapa yang sudah berterima kasih kepada orang tuanya? Ayo. Siapa yang sudah berterima kasih kepada orang tuanya? Angkat tangan. Oke, Kimberly, Anthony, dan apa? Amel. Saya makan. Rupen, oke. Ada lagi yang lain? Ya, semua yang angkat tangan itu sudah mengungkapkan kasih. Terima kasih Bapak, Ibu, terima kasih Ayah, Mama gitu kan. Itu adalah buah. Lalu siapa yang hari ini sudah tersenyum? Ayo, siapa yang sudah tersenyum, sudah bersuka cita? Hari ini siapa? Semuanya angkat tangan ya. Hari ini, waduh. Iya, hari ini kalau roh Tuhan ada di dalam diri kita, maka kita tidak akan mudah untuk marah-marah, apalagi ngambek ya. Kalau roh Tuhan ada di dalam diri kita, maka kita akan bersuka cita. Tidak akan mudah marah kepada mama, tidak akan marah kepada kakak, tidak akan marah kepada adik atau teman-teman kita. Lalu selanjutnya damai sejahtera. Kita semua hidup dalam keluarga, kita semua berdoa, berharap
Semoga damai ada di dalam diri kita. Juga hari ini siapa nih yang sudah sabar? Yang sudah sabar misalkan punya keinginan untuk beli mainan, beli boneka, tapi masih nunggu karena harus nabung dulu kan, sabar gitu ya. Jadi di sini juga bentuk dari buah-buah roh Tuhan yang hadir dalam diri kita. Lalu kemurahan. Dipakai koin kita itu buang-buang uang, kita nggak berbuang-buang uang. Iya, dan kemudian kemurahan. Kemurahan berarti siapa nih di sini yang suka membantu temannya? Siapa yang sudah pernah menolong temannya? Ayo, siapa yang pernah nolong temannya? Angkat tangan. Oke, Kimberly. Oke, Dav, Iren, dan Papa. Oke ya. Nah, kebaikan. Kita semua berbuat baik ya. Mercy juga ya. Brigita, Laureta juga. Aduh, senang-senang banget ini. Jadi anak Tuhan yang penuh karunia Roh Kudus. Ya, anak Tuhan yang benar-benar berbuah gitu ya. Nah, lalu ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Artinya kita tidak mudah marah, kita bisa sabar, dan akhirnya kita bisa mengontrol diri kita. Kalau kita sudah bisa menghidupi, berbuat dengan sesuai dengan buah-buah roh ini, kita diliputi oleh Roh Kudus. Kalau kita masih marah-marah, berarti kita tidak disertai Roh Kudus, tapi disertai roh kuda. Maka hati-hati ya. Nanti kalau teman-teman itu ada Roh Kudus, maka teman-teman itu akan sabar, akan penuh sukacita. Tapi kalau teman-teman itu mudah marah, itu masih dirasuki roh kuda. Maka diusir roh kudanya dengan kesabaran, biar roh kudanya pergi ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini adik-adik, wujud Roh Kudus dalam hidup kita sehari-hari itu bisa diungkapkan dengan bersyukur. Hari ini siapa yang sudah bersyukur? Aku. Saya. Iya, udah banyak banget ini yang Saya dong. keren. Nah, setiap hari kita bersyukur. Tuhan, terima kasih untuk hari baru. Tuhan, terima kasih untuk orang tua. Tuhan, terima kasih untuk ujian dan lain sebagainya. Tuhan, terima kasih untuk rahmat kesehatan dan lain sebagainya. Syukur. Ketika kita bersyukur, kita dekat dengan Tuhan. Lalu joy. Mana nih? Senyumnya mana nih? Mau lihat ini senyumnya. Joy. Gitu ya. Anak, teriak dong. Joy. Jempolnya mana? Jempolnya mana? Yeah. Joy. I love Jesus. Joy. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus. Kita mukanya tuh muka bener-bener muka sukacita ini. Kimberly mana? Joy, muka Joymu mana? Joy. Iya, senyumnya ya. Oke, lanjut. Nah, kita adik-adik yang tidak kalah pentingnya, kita kalau ada Roh Kudus menyertai kita, maka Roh Tuhan akan membuat kita semakin mudah tekun dalam belajar. Siapa yang di sini masih sekolah? Ayo. Sekolah. Saya dua. Siapa yang mau sekolah? Yang akan sekolah? Saya. Ya. Siapa yang malas-malasan? Ayo, ada nggak nih yang malas belajar? Ada nggak nih? Apalagi kemarin katanya habis ada ujian nih. Siapa yang malas? Siapa yang pernah malas? Ayo. Aduh, ada yang pernah malas juga ternyata. Romo juga pernah sih, tapi jarang. Nah, siapa yang sudah rajin belajar? Siapa Aku. belajar? Aku. Oke. Nah, adik-adik, kalau kita semua sudah rajin belajar, itu berarti Roh Kudus hadir di dalam diri kita. Tapi kalau kita malas-malasan belajar, maka roh kuda itu yang merasuki kita. Maka roh kudanya diusir. Ya, biar Roh Kudus masuk dalam diri kita.
Maka ingat ya, kalau adik-adik itu malas belajar, itu waduh, bukan Roh Kudus itu yang hadir, tapi roh kuda itu. Oke adik-adik, dari Romo sih pesannya itu. Jadi ketika Roh Kudus itu hadir di dalam diri kita, maka kita akan berbuat baik. Kalau kita berbuat jelek, berbuat jahat, maka bukan Roh Kudus yang datang, tapi itu adalah roh kuda. Jadi apa? Kalau kita berbuat baik, maka roh apa yang ada di dalam diri kita? Roh Kudus. Tapi kalau kita malas-malas, kita marah orang, maka roh apa yang merasuki kita? Roh kuda. Maka kalau kita malas-malasan itu kita sedang jadi kuda, bukan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan itu rajin berdoa, rajin bersyukur, rajin berterima kasih, dan bertekun dalam kesabaran. Tapi kalau kita tidak mau rajin, kita malas-malasan, suka marah, senggol dikit bacok, waduh, itu bukan Roh Kudus yang merasuki kita, tapi ada roh kuda. Oke ya adik-adik, maka mari kita tetap bersukacita, mari kita tetap bersukaria, mari kita semua tetap bersyukur. Kita doakan orang-orang di sekitar kita, dan pada akhirnya kita semua boleh menjadi kids for God. Maka jargon sekali lagi ya, siap-siap. Jargon. Hey kids, who are you? We are kids for God. Thank you. Tuhan memberkati. Terima kasih. Barang-barang. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga. Senang sekali. Sama ayah. Belum baterai Romo ini tinggal 50%. Nah, takutnya kita akan berdoa, lalu nanti adik-adik hening, kita nanti mohon supaya Roh Kudus turun atas diri kita, ya? Baik. Kita hening semua, sikap tangan kita di depan dada, lalu kita buka sedikit seperti ini, menengadah. Kita hening semua ya, hening semua. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan hingga saat ini, sehingga kami anak-anak-Mu boleh merasakan sukacita kebersamaan, boleh merayakan iman kami, lebih-lebih dalam komunitas Kids for God ini. Kami adalah anak-anak-Mu. Maka Tuhan, kami mohon berkat penyertaan-Mu bagi kami anak-anak-Mu yang masih berziarah, yang masih berjuang dalam belajar, masih berjuang dalam mengasihi, masih berjuang dalam mencintai, masih berjuang dalam bersahabat. Kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon berkat-Mu dengan pencurahan Roh Kudus-Mu atas kami semua. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu yang saat ini sedang berkumpul, yang saat ini sedang bersekutu dalam Kids for God ini,
Semoga Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada mereka, agar mereka sungguh Engkau bimbing, agar mereka sungguh Engkau sertai, agar mereka sungguh dapat merasakan diri mereka yang berharga di mata-Mu. Maka Tuhan, turunlah Roh Kudus-Mu atas anak-anak-Mu ini, dalam keheningan kami akan memohon karunia Roh Kudus-Mu. Saudara-saudaraku terkasih, di dalam nama Tuhan, Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus, kita semua diberkati, kita dicurahi oleh Roh Kudus, agar kita semakin kuat, agar kita semakin dibimbing untuk mengikuti jalan Tuhan. Diberkatilah kita semua, berkat Allah Tritunggal, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh. Amin. Baik, adik, teman-teman semuanya, terima kasih. Jangan lupa, kita berjuang untuk hidup baik. Karena kalau kita hidup baik, berarti Roh Kudus ada di dalam diri kita. Tapi, kalau kita berbuat jahat, maka yang merasuki kita bukan Roh Kudus, tapi adalah Roh Kuda. Oke ya, begitu dulu. Terima kasih. Terima kasih Romo Ari. Romo tidak bisa bergabung ya, tapi tidak bisa bergabung sampai akhir karena ini baterai tinggal 12%. Nah, Sama Romo, Andy juga sudah 1%. Andy ikuti. Aku aja 84% baterainya. Oke. Tapi yang penting nyawa dan semangatnya terus 100%. Iya. Oke. Terima kasih.